Pernah nggak kalian ngerasain kayak hidup seplot twist ini? Jadi, aku pernah nikah sama laki-laki yang salah. Salah dalam artian aku nggak tahu kepribadian dia seutuhnya. Padahal kita udah pacaran lama, bertahun-tahun, tapi masih aja aku belum mengenal dia seutuhnya. Akhirnya setelah kita nikah, baru aku terkaget-kaget dengan segala macam sifat dan tingkah lakunya. Ternyata dia suka dunia malam, suka bohong, dan lain-lain. Skip. Pokoknya, akhirnya kita pisah. Setelah kita pisah, selang setahun akhirnya aku mulai buka hati. Next, di zaman sekarang, aplikasi dating udah kayak hal umum banget nggak sih buat cari jodoh? Daripada dijodoh-jodohin delemelan. Waktu itu, aku main apps dating yang namanya Tinder. Aku match sama beberapa cowok, salah satunya ada cowok setengah cindo. Haha, nggak munafik, kalau kita main apps dating pasti yang dilihat dari tampilannya dulu. Dari casing, oke nih. Tapi begitu chatting, kok boring ya? Aku skip deh akhirnya. Kita nggak lanjut. Sampai akhirnya aku uninstall apps itu karena bosen. Selang setengah tahun kemudian, gabut lagi nih. Akhirnya disuruh sama sepupu buat install apps dating lagi. Aku install Tantan waktu itu. Dan match sama cowok setengah cindo itu, yang mukanya nggak asing. Tapi aku dan dia sama-sama nggak ngeh kalau dulu pernah match di Tinder. Kenalan lagi lah kita yang pas itu sih berlanjut ke tukeran nomor WA. Lagi-lagi, dry text-nya bikin males. Dia tipe orang yang lebih suka ngobrol secara by phone atau langsung. Sedangkan, aku orang yang paling males kalau angkat telepon. Akhirnya lagi-lagi kita asing lagi. Cuman jadi penonton story aja. Haha, selang berapa lama, waktu itu aku lagi bikin story WA berdiri di depan cermin. Dan dia notice. Tanya tinggiku berapa. Sepertinya dia interest sama cewek tinggi. Dari situ obrolan kita mulai bersambung terus, dan kita mulai deket. Pertemuan pertama, ternyata dia asik juga kalau ngobrol secara langsung. Lanjut, setelah pertemuan pertama, dia langsung minta dikenalin ke ortu. Selama proses pendekatan itu, aku ternyata baru tahu kalau dia asalnya dari kota A. Kota di mana aku pernah tinggal selama aku kecil. Dan ternyata jarak rumah kita cuma 5 menit aja. Dia di kota yang sekarang cuma untuk bekerja. Barangkali dulu waktu kita kecil, kita pernah ketemu. Di situ kita nostalgia. Aku dibawa ke rumah orang tuanya di kota A itu. Pantesan selama ini tiap aku inget sama kota A, selalu aja rasanya pengen balik ke situ, seperti ada yang tertinggal. Tapi nggak tahu mau nemuin siapa, karena emang nggak ada siapa-siapa. Karena ortuku cuma merantau aja di situ. Dan saat aku umur 8 tahun, sudah balik ke kota asal. Sampai aku sering ada keinginan untuk balik ke kota itu sendirian. Karena berasa seperti ada sesuatu seseorang yang seperti ingin kutemui di sana. Keinget juga dulu pernah ngobrol sama ex-suami. Aku tanya, kalau aku nggak balik ke sini, apa kita bisa nikah ya? Dengan enteng dia jawab, ya nggak lah, jodohmu paling orang kota A sana. Dan ternyata, benar, aku sama si ex jodohnya cuma sementara. Sekarang, jodohku yang sebenarnya ya manusia dari kota A ini. Setelah dibawa ke kota A buat ketemu ortunya, selang sebulan dia langsung lamar aku. Dan sebulan kemudian lagi, kita nikah hidup seplot twist ini. Bertahun-tahun bersama dengan orang yang salah, ternyata jodohnya emang nggak kemana. Yang kita match tapi nggak lanjut, tapi dipertemukan lagi dengan match yang kedua kali. Bahkan walau kita asing lagi dan seperti nggak tertarik, tapi seperti harus dipaksa berjodoh sama yang di atas. Yang kita awalnya sekota, bahkan sekecamatan, lalu berbeda kota, dan akhirnya dipertemukan. Oh iya, untuk suami yang sekarang, syukurnya baik. Kelakuan dan sifat berbeda 180 derajat sama ex. Walaupun kita nggak pacaran lama dan kenal hanya dalam waktu singkat. Yang lebih lucunya lagi, jadi dia sempat dinas di luar pulau. Tapi karena ada suatu insiden, dia lebih memilih untuk ke kota S, kota di mana aku saat ini tinggal. Selama dia dinas di luar pulau, aku masih bersama dengan si X. Dan setelah dia berada di kota S, aku pisah dengan si X. Lalu baru kita match. Seperti memang semesta ingin mempertemukan kita. Dan dia disuruh menunggu jodohnya yang lagi dipinjam pacaran 7 tahun sama cowok. Kecintaan sampai bucin banget. Sampai dulu kayak nggak bisa banget hidup tanpa dia. Tapi pas nikah, zonk banget. Baru nikah sehari udah nemu alat kontrasepsi yang udah dipakai. Padahal sama aku aja belum pernah sama sekali. Nikah seminggu udah sering pulang pagi. Nikah berapa bulan? Sering nggak pulang. Nikah 2 tahun, ketahuan selingkuh nikah 2,5 tahun. Cerai. Abis cerai, setahun kemudian buka hati. Ketemu cowok satset, sebulan kenal ngajak lamaran, 2 bulan kemudian ngajak nikah.
Awal nikah belum ada rasa apa-apa. Next, nikah sampai beberapa bulan pun masih tetap belum cinta. Sampai akhirnya hati luluh sendiri sama perlakuan dia yang meratukan aku. Sering bantuin kerjaan rumah, sering kasih surprise, nggak pernah marah sama aku. Kalau aku marah, dia yang minta maaf. Dia bucin sama aku. Akhirnya, lama-lama cintanya tumbuh deh. Sekarang udah punya anak sama dia. Hehe. Jadi ingat ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula, kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oh iya, aku sama X sering LDR. Jadi, aku nggak tahu kelakuan dan kebiasaan dia yang sebenarnya. Dan tiap ketemu selama pacaran juga nggak pernah yang 24 jam bareng. Jadi nggak tahu apa aja yang dia lakuin di belakang. Ternyata setelah menikah baru tahu semuanya. Kalau ternyata dia punya dunianya sendiri yang wow, membuatku terkaget-kaget. So, belum tentu pacaran lama bakal menjamin sebuah kelanggengan hubungan. Dan belum tentu juga yang tanpa pacaran baru, mengenal singkat, itu buruk. Semua tergantung individunya ya, guys. Pintar-pintarnya kita menilai, dan yang di atas lah yang menentukan takdir kita akan bersama dengan manusia yang seperti apa.